Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan bahas tentang konsep elektronegativitas dari atom-atom yang ada di periodic table. Sebenarnya ini konsep sederhana, sangat sederhana gitu ya, dan sangat mudah dipahami apabila kita misalnya lihat di periodic table gitu ya. Jadi di periodic table itu nanti ada tren, ada beberapa tren. Salah satu trennya itu adalah tentang elektronegativitas. Nah, elektronegativitas itu apa sih sebenarnya? Jadi setiap atom itu punya kecenderungan untuk menarik elektron gitu ya, terutama dalam membentuk ikatan kovalen. Jadi ada yang ibaratnya ada yang kekuatan menarik elektronnya lebih kuat, ada yang lebih lemah. Nah, itu kita sebut sebagai elektronegativitas. Jadi kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Nah, dalam suatu periodic table, ini kan atom-atom yang ada di periodic table ya, di mana atom-atom ini tersusun dari golongan ya, ini golongan 1A, 2A, 3A, 4A sampai 8A gitu ya. Dan kita juga bisa bagi atom-atom ini berdasarkan periodenya. Ini baris pertama berarti periode satu nih hidrogen sama helium. Lalu baris kedua litium, berilium sampai neon ini adalah periode 2 dan seterusnya sampai periode 7. Nah, elektronegativitas itu bisa kita lihat trennya dari kiri ke kanan dan dari bawah ke atas. Artinya apa? Jadi elektronegativitas suatu atom akan semakin meningkat dari kiri ke kanan, ya. Kalau dari kiri ke kanan berarti semakin besar nomor golongannya, grupnya, berarti semakin elektronegatif. Berarti kemampuan dia untuk menarik elektron semakin tinggi. Tapi kalau dia di periode yang sama, gitu ya, kalau dia di periode sama, misalnya di periode satu, gitu, maka semakin dia ke atas, semakin tinggi elektronegativitasnya. Nah, sekarang coba kita bandingin ya, sebagai contoh. Katakanlah misalnya di sini ada atom litium sama ada atom karbon. Litium sama karbon ini ada di periode yang sama, yaitu periode 2. Tapi dia terdapat di golongan yang berbeda. Yang satu di golongan 1A, si karbon dari golongan 4A. Nah, kebetulan si karbon ini adanya di golongan yang lebih tinggi. Sehingga karbon ini adalah atom yang lebih elektronegatif dibandingkan litium. Nah, sekarang kalau kita bandingkan misalnya litium dengan potasium. Sama-sama dari golongan 1A gitu ya. Sama-sama dari golongan satu. Tapi dia memiliki periode yang berbeda. Di sini litium dari periode 2. Sedangkan potasium ini dari periode 3, 4 ya. Dari periode 4. Tadi kan tren elektronegativitas itu dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas. Sehingga kalau kita lihat dari tren ini, maka litium memiliki elektronegativitas yang lebih tinggi dibandingkan potasium. Ya, jadi sederhana itu. Kalau kita mau lihat tren elektronegativitas dari kiri ke kanan semakin tinggi ya, jadi semakin besar nomor grupnya, nomor golongannya, maka elektronegativitasnya semakin tinggi juga. Lebih elektronegatif dibandingkan dengan golongan yang lebih rendah. Tapi kalau kita lihat dari periode, gitu, dari golongan yang sama, periodenya beda, maka yang ke atas yang makin tinggi. Maka atom-atom dengan nomor periode yang kecil, yang lebih elektronegatif. Gitu ya. Itu konsepnya, sangat sederhana. Jadi kita cuma lihat dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas, semakin elektronegatif. Nah, ini ada contoh soal. Misalnya nih, ini imaginary atom ya. Jadi atom yang tidak ada di periodic table. Ini contoh aja. Misalnya ada pembanding X1, ada atom X1, ada atom X2. Dia punya elektronnya X1 19. Lalu X2 ini 37. Lalu kita harus membandingkan yang mana yang lebih elektronegatif gitu ya. Lalu di contoh kedua, ini atom Z1 13 elektron, atom Z2 17 elektron. Yang mana yang lebih elektronegatif? Oke, otomatis kalau dari sini cara menyelesaikannya kita harus tahu dulu dia datang dari golongan berapa, dari periode berapa. Nah, kalau misalnya kita harus menentukan golongan dan periode, berarti kita harus ingat konsep electronic configuration, konfigurasi elektron yang pakai sistem KLMN. Karena di sini contohnya adalah atom-atomnya datang dari golongan A ya. Jadi kita pakai sistem KLMN. Ya udah, maka konsep konfigurasi elektron tuh nggak boleh dilupain ya. Yang 2, 8, 18 itu nggak boleh dilupain. Berarti masing-masing dari atom, nih untuk yang soal pertama ya, atom X1, X2, berarti kalian jabarkan dulu konfigurasi elektronnya. Gitu ya, baru kalian bisa bandingin. Sama nih, nanti di soal yang kedua, juga atom Z1, Z2, kalian bandingin konfigurasinya.
gitu ya. Nanti hasilnya, hasil konfigurasinya adalah demikian. Nih, kalau X1 kan 19 nih total elektronnya. Berarti kalau kita buat konfigurasi elektron kan berarti otomatis 2881. Kalau X2 elektron totalnya 37. Maka konfigurasinya adalah 28, 18, 8, 1. Jadi balik ke materi konfigurasi elektron ya. Saya nggak akan jabarkan kenapa dia hasilnya seperti ini. Kalian tinggal review lagi materi konfigurasi elektron. Nah kalau kita lihat X1 ini berasal dari periode berapa? Periode kan dari jumlah kulit kan? Berarti ini ada berapa kulitnya? Satu, 2, 3, 4. Oh berarti dia periode 4. Golongan 1A. Karena valensinya 1. Valens elektronnya 1 maka dia grupnya adalah 1A. Tuh ya. Sedangkan kalau atom X2 jumlah kulitnya ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5. Oh dia dari periode 5. Golongannya berapa? Satu. Golongannya satu juga berarti 1A. Oh dia golongannya sama nih. Tapi periodenya beda. Nah kalau periodenya beda, berarti kan kalau periode itu kan ke atas dan ke bawah ya. Ingat ya tadi, kalau misalnya elektronegativitas itu trennya kalau kita bahasa periode berarti dari bawah ke atas semakin elektronegatif. Maka yang lebih elektronegatif adalah atom-atom dengan periode yang lebih kecil. Ya udah, berarti X1 lebih elektronegatif daripada X2. Ini untuk jawaban soal nomor satu. Kalau soal nomor 2, ini Z1 elektronnya 13. Berarti konfigurasinya adalah 2, 8, dan 3. Z2 ini elektronnya 17. Maka konfigurasinya adalah 2, 8, 7. Periodenya kan sama-sama 3 nih. Karena jumlah kulitnya sama-sama 3 kan. Ini jumlah kulit, ini K, ini kulit K, ini kulit L, ini kulit M. Ya udah, periodenya sama. Yang beda apanya? Grupnya atau golongannya. Yang satu dari grup 3A ya, yang satu dari grup 7A gitu. Nah, kalau grup semakin besar nilai grupnya, semakin ke kanan ya, maka dia lebih elektronegatif. Ya sudah, berarti untuk soal nomor 2, atom Z2 ini lebih elektronegatif dibandingkan atom Z1. Oke. Ini adalah konsep elektronegativitas. Jadi sangat apa ya, sangat sederhana sebenarnya. Cuma memang harus hati-hati dalam menentukan periode dan golongannya. Oke, sekian untuk video yang ini. Terima kasih.